Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang nanti kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kami dari pas hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Rekan-rekan, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian, pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan, melakukan perbuatan yang baik seharusnya menjadi sikap yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Dalam kesempatan apapun, dalam keadaan apapun, kita ini diajarkan untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Hal ini ternyata sudah dilakukan oleh Daud, rekan-rekan. Ketika Daud mendengar bahwa orang-orang Kehila diserang oleh bangsa Filistin, Daud tergerak untuk segera menolong mereka. Namun, yang menarik dari Daud adalah dia ini tidak melupakan Tuhan dalam tindakannya. Di dalam ayat yang kedua, kita dapat melihat Daud terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan sebelum ia bertindak. Rekan-rekan, ketika banyak orang melakukan perbuatan baik karena ingin dipandang atau dipuji, nah Daud ini berbeda. Daud melakukan perbuatan baik dengan membantu orang-orang Kehila adalah karena Tuhan. Nah inilah karakter anak Tuhan yang diperlihatkan oleh Daud. Daud selalu memulai segala sesuatunya dengan bertanya kepada Tuhan. Bahkan dalam ketakutan pasukannya sekalipun, Daud tetap tidak lupa untuk bertanya dan meminta petunjuk Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Daud, Tuhan adalah yang utama dalam menentukan setiap tindakannya. Hal yang sangat berbeda ditunjukkan oleh Saul. Saul ini merasa bahwa Tuhan ada di pihaknya, tetapi Saul justru tidak mengandalkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Setiap tindakannya justru untuk kepentingannya sendiri dan kepuasannya agar dapat mengalahkan Daud. Nah, rekan-rekan, kita sebagai anak teruna, mari kita belajar dari Daud yang memiliki karakter anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya. Ketika mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan menguatkan, menuntun, dan memampukan kita agar segala sesuatunya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan dalam tiap kesempatan karena Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Rekan-rekan, untuk merenungi firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang telah kami baca dan kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman
bagi kehidupan kami di hari lepasnya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau pimpin dan tuntun kami di aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih. Amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.